Perkenalkan, nama saya Meforniat Saleh Zebua dengan NIM 0541021132 dari UPBBJ Medan, program studi bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Yang kedua, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Nah, menurut saya, perbedaan sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan yaitu memiliki perbedaan utama antara sistem penyuluhan dan sistem agribisnis yang terletak pada tujuan, ruang lingkup, dan pendekatannya. Yang pertama, pada sistem penyuluhan. Sistem penyuluhan ini lebih fokus ke proses perubahan perilaku petani atau pelaku usaha tani melalui komunikasi edukatif, yang tujuannya supaya mereka meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk bisa menerapkan inovasi teknologi atau praktik usaha tani yang lebih baik. Intinya, sistem ini lebih ke pendidikan non-formal di bidang pertanian pada pedesaan. Sementara itu, sistem agribisnis ini lebih luas karena mencakup mata rantai usaha pertanian yang dimulai dari hulu, produksi, hilir atau pengolahan dan pemasaran sampai ke konsumen akhir atau pembelinya. Yang kegiatan penyuluhan yang berbasis agribisnis ini juga biasanya diarahkan agar petani bisa berpikir dan bertindak secara bisnis. Nah, jadi bukan hanya produksi, tapi juga memahami bagaimana keadaan pasar, harga pasar, nilai tambah, dan keuntungannya. Nah, yang menjadi kesimpulannya, sistem penyuluhan ini lebih fokus pada pendidikan dan perubahan perilaku. Sedangkan sistem agribisnis fokusnya pada rantai bisnis, pertanian, dan keuntungan yang ekonomis. Yang kedua, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Nah, pentingnya memahami sasaran penyuluhan ini karena pertama, supaya kita penyuluh bisa menyusun materi, metode, pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sasarannya atau karakteristik petani yang akan menjadi sasaran kita. Misalnya dari umur petani, tingkat pendidikan mereka, jenis usaha tani apa saja yang mereka lakukan, dan kebutuhannya. Nah, yang kedua, setiap sasaran itu unik. Misalnya penyuluhan ke petani milenial akan berbeda dengan ke petani tradisional atau cara bertani yang diikuti dari zaman-zaman dulu yang masih dilakukan sampai sekarang. Kalau penyuluh nggak tahu siapa sasarannya, nanti penyuluh ini bisa nggak nyambung atau bahkan bisa gagal mencapai tujuannya dari awal. Nah, yang ketiganya, selain itu juga dengan penyuluh mengetahui siapa sasarannya, penyuluh bisa mengukur dampak dan keberhasilan di kegiatan yang akan dilakukannya secara terukur. Nah, jadi pemahaman sasaran adalah kunci untuk memastikan penyuluh tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi sasarannya. Yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Tolong jelaskan alasannya. Ya, menurut saya kegiatan penyuluhan bisa dikatakan sebagai bentuk organisasi karena yang pertama, di dalamnya ada struktur, ada peran dan fungsi yang jelas. Misalnya ada penyuluh, ada teknis, ada koordinator yang mengatur kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan, dan ada juga sasaran yang itu sebagai petani atau kelompok tani. Yang kedua, kegiatan penyuluhan nggak bisa berjalan sendiri. Nah, kegiatan pertanian ini juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang dikoordinasi secara sistematis oleh seorang penyuluh dan anggota-anggota lainnya. Nah, yang ketiganya, dalam modul penyuluhan juga disebut bahwa penyuluhan dilakukan secara terstruktur, secara teratur dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bawahannya lagi, dan terorganisasi supaya mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan produktivitas
atau adopsi teknologi yang digunakan.